Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, malam ini, malam Selasa, kita akan belajar tata cara sholat gerhana bulan. Karena pada tanggal 26 Mei, sekarang kan bulan Mei ya, tanggal 24 hari Senin, tanggal 24 Mei. Nah, menurut informasi yang kita dapat, keterangan yang kita dapat, baik dari pemerintah, dalam hal ini yang saya baca dari Kementerian Agama, yang disebarkan melalui situs daripada Kementerian Agama, dinyatakan bahwa akan terjadi gerhana total. Di sini yang saya baca di situs Kementerian Agama, itu diterangkan di situ, gerhana bulan total, yang akan terjadi pada tanggal 26 Mei tahun 2021. Berarti hari Rabu. Sekarang kan tanggal 24. Senin tanggal 24, Selasa tanggal 25, Rabu tanggal 26. Ya, sorry, tanggal 26 ya. Nah, menurut keterangan para ahli, ini kan para ahli, kita kan bukan ahlinya ya. Karena yang mengetahui secara pasti tentang secara menyeluruh tentang gerhana ini adalah para pakar astronomi, pakar perbintangan. Cuman yang jelas di Nahdlatul Wathon itu ada lembaga yang dinamakan dengan nama Lembaga Falakiyah dan Astronomi Nahdlatul Wathon, yang disingkat dengan nama LPAS Nahdlatul Wathon, yang dipimpin oleh guru kami, Dr. Tuan Guru Haji Yusron Az-Zahidi. Dan beliau kemudian dalam kapasitasnya sebagai ketua itu mengeluarkan maklumat untuk semua kaum muslimin muslimat, khususnya warga Nahdlatul Wathon, mengenai gerhana bulan ini. Karena di dalam agama kita, agama Islam, diatur tentang apa yang harus dilakukan ketika terjadi gerhana. Jadi saya mau cerita dulu, ini cerita supaya Anda semua tahu. Jadi dulu suatu ketika Rasulullah SAW, putra beliau yang terakhir yang bernama Ibrahim, ini putra yang beliau dapatkan dari Maria Al-Qibtiyah. Namanya Maria berasal dari Mesir. Dia adalah suku Kibti atau Koptik. Nah, dari Maria Al-Qibtiyah ini lahirlah putra baginda Rasulullah SAW yang kemudian diberikan nama dengan nama Ibrahim. Kemudian ketika meninggal dunia Ibrahim ini, putra daripada baginda Rasulullah SAW ini, kemudian pada hari itu ya, terjadi gerhana. Orang-orang yang tidak percaya kepada Allah dan Rasulnya saat itu mengatakan, oh ini terjadi gerhana matahari, itu karena meninggalnya Ibrahim. Ini menurut mereka. Jadi mereka beranggapan, orang-orang luar Islam ini, beranggapan bahwa kusuf atau gerhana matahari pada hari itu adalah gerhana matahari yang terjadi karena meninggalnya Ibrahim, putra daripada baginda Rasulullah SAW. Maka kemudian menjawab itu, kemudian Rasulullah SAW menyatakan tidak. Ini gerhana matahari ini tidak terjadi karena meninggalnya Ibrahim. Tetapi yang namanya gerhana itu, yaitu dijelaskan dalam hadis, di sini di dalam kitab yang saya pegang ini ada kitab fikih yang sangat sederhana, namun sistematis, cara menjelaskannya secara sangat gamblang dan detail. Ini yang akan kita pakai untuk membahas bagaimana tata cara daripada sholat gerhana. Nah, apa sabda Nabi SAW? Di sini dikutip, ini hadisnya hadis sahih, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, Inna syamsa wal qamara ayatani min ayatillah. Sesungguhnya matahari dan bulan itu tanda-tanda kekuasaan Allah. La yankasifani limauti ahadin wala lihayatihi. Keduanya, baik matahari dan bulan, itu tidak akan tertutup. Artinya tidak akan terjadi gerhana matahari maupun gerhana bulan karena sebab kematian seseorang atau karena hidupnya
seorang. Artinya apa? Gerhana matahari tidak terjadi karena ada orang yang meninggal dunia. Atau gerhana matahari atau gerhana bulan tidak terjadi karena lahirnya seseorang. Tapi dia, gerhana matahari dan gerhana bulan, bulan dan matahari adalah tanda kekuasaan Allah. Dua-duanya itu tanda kekuasaan Allah. Dan terjadi gerhana matahari dan gerhana bulan karena memang kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Rasulullah SAW kemudian bersabda, فَإِذَا رَأَيْتُمْ ذَلِكَ فَصَلُّوا وَادْعُوا حَتَّى يَنْكَشِفَ مَا بِكُمْ. Jika engkau, sabda Nabi SAW, melihat itu terjadi, gerhana matahari maupun gerhana bulan, maka sholatlah. Kita dianjurkan untuk sholat. Wad'u, kemudian berdoalah. Hatta yang kasyifa ma bikum, sampai berhenti terjadinya gerhana itu. Baik gerhana matahari maupun gerhana bulan. Maka di dalam Islam, di dalam kajian fikih, kita akan menemukan ada namanya sholatul kusuf dan sholatul khusuf. Atau biasa dikenal dengan nama sholatul kusufain. Yang lebih fasih dalam penggunaan bahasa itu, kalau dia gerhana matahari, maka akan kita sebut dengan nama kusufus syamsi. Apa? Kalau dia gerhana bulan, maka kita akan kenal dengan nama khusuful qamar. Nah, tanggal 26 nanti, hari Rebo ya, hari Rebo itu akan terjadi gerhana bulan. Akan terjadi pada tanggal 26 Mei, mulai dari pukul 15.47 menit 39 detik. Ini waktu Indonesia Barat. Waktu Jakarta lah Hanehunin. Pada pukul berapa? 15.47. Berarti jam pira? Jam 3:47 menit 39 detik. Itu waktu Jakarta. Berbeda dengan kita di sini, di Nusa Tenggara Barat, kita termasuk waktu Indonesia Tengah. Maka berbeda 1 jam. Kalau di sana jam 3:47 menit, berarti di sini jam 4:47 menit 39 detik. Berarti jam berapa? Jam 5:13 menit. Akan mulai terjadi gerhana bulan itu jam 5:13 menit. Kapan selesainya? Menurut para ahli, di sini diterangkan sesuai dengan pengumuman yang dilakukan oleh Lembaga Falakiyah dan Astronomi Nahdlatul Wathon, akan berakhir pada pukul 20:49 menit 41 detik. Waktu Indonesia Barat. Jam 8:49 menit. Berarti jam berapa? Jam 9:11 menit. Waktu Jakarta. Waktu Indonesia Barat. Kalau kita di Nusa Tenggara Barat, beda 1 jam. Berarti akan selesai pada pukul 21:49 menit 41 detik. Berarti pada jam berapa? Jam 10:11 menit. Waktu apa? Waktu Indonesia Tengah. Dalam pengumuman ini, dalam keterangan yang diberikan oleh Lembaga Falakiyah dan Astronomi Nahdlatul Wathon, kita dianjurkan untuk melaksanakan sholat, apa namanya? Sholat gerhana itu pada, benarnya dari awal mulai gerhana itu sudah boleh melaksanakan apa? Sudah boleh melaksanakan sholat gerhana bulan. Tetapi kapan lebih tepatnya supaya dia lebih presisi? Maka dikatakan di sini kita dianjurkan untuk melaksanakan sholat gerhana bulan itu nanti pada pukul 19:11 menit 25 detik. Pada pukul 7 malam lewat 11 menit. Nah, di situ kita mulai melaksanakan sholat gerhana bulan. Jadi ingat ini, tanggal 26 Mei, malam Kamis, jam 7:11 menit. 11 menit 25 detik. Kita sudah tahu kapan kita akan melaksanakan apa namanya?
sholat gerhana bulan. Sekarang pertanyaannya, bagaimana cara melaksanakan sholat gerhana bulan? Oke, kita lanjut. Kita buka kitabnya ya. Apa hukum melaksanakan sholat gerhana bulan? Hukumnya adalah sunnah muakkadah. Sunat muakkadah. Artinya sunat yang sangat dianjurkan. Limum faridin, walau limum faridin. Meskipun sholat sendiri. Kalau tidak bisa berjamaah, sholat sendiri pun tetap disunnahkan secara muakkadah. Yang paling bagus itu adalah melaksanakannya secara berjamaah di masjid. Meskipun sempit masjidnya. Tapi dianjurkan untuk dilaksanakan di masjid. Maka insya Allah besok malam Kamis mudah-mudahan bisa kita laksanakan di masjid. Wa yukrahu tarkuha, makruh kalau ditinggalkan. Kapan mulai waktunya? Wa yadkhulu waqtuha fi ibtida'it tagayyuri. Waktu melaksanakan sholat gerhana itu kapan mulai? Seperti yang saya katakan tadi di awal. Boleh memulai sholat gerhana itu, baik gerhana matahari maupun gerhana bulan, bibtida'it tagayyuri, ketika sudah mulai ada perubahan. Perubahan di matahari kalau dia gerhana matahari, perubahan di bulan kalau dia mulai gerhana Kapan selesainya? Ya, dengan selesainya gerhana matahari atau gerhana bulan itu. Bil injila wa biguru bisyamsi, kalau dia gerhana matahari. Kalau misalnya mataharinya ini nggak selesai-selesai kan. Kalau sudah tenggelam matahari harusnya, sudah masuk maghrib misalnya, sudah selesai. Waktu sholat gerhana matahari. Nah, gerhana bulan kapan? Ya begitu juga gerhana bulan. Kalau sudah terbit matahari, kan sudah selesai bulan. Ya pendek? Ya. Tapi kan ini kan akan berakhir nanti pada jam 10 malam kan? Kurang 11 menit. Berarti kalau sudah selesai gerhananya, ya waktu untuk melaksanakan sholat gerhana sudah selesai. Saya ulangi, jadi kapan mulai waktunya sholat gerhana itu? Ketika perubahan itu terjadi. Kalau pada gerhana matahari, berubahnya mulai matahari. Kalau gerhana bulan, ketika bulan mulai sudah masuk waktu boleh melaksanakan sholat gerhana bulan maupun gerhana matahari. Kapan selesainya? Ya kalau sudah selesai gerhana matahari atau gerhana Tapi kalau tidak selesai misalnya, kalau sudah tenggelam matahari. Untuk gerhana matahari sudah selesai. Sunnahnya melaksanakan sholat gerhana matahari. Kalau gerhana bulan kapan? Kalau sudah terbit matahari. Kenapa? Karena bulan sudah tidak ada lagi. Kalau misalnya gerhana bulannya tidak selesai-selesai misalnya. Kalau sudah selesai ini seperti yang keterangan tadi jam 10 lewat 11 jam 10 kurang 11 menit sudah selesai. Ya waktu kita melaksanakan sholat gerhana bulan sudah selesai. Paham ya? Nah sekarang bagaimana cara melaksanakan sholat gerhana bulan? Gerhana matahari maupun gerhana bulan ya sama saja. Ya kan anunya saja berbeda kan? Niatnya saja yang berbeda. Nah, ini ada 3 cara. Ada berapa? 3. Cara yang pertama, antusalla raq'ataini kasunnatis subhi min gairi tatwilin. Cara yang pertama melaksanakan sholat gerhana yaitu dilaksanakan sholat gerhana itu 2 rakaat seperti sholat sunat subuh. Qobliyah subuh maksudnya. Min gairi tatwilin, tanpa dipanjang-panjangkan. Sembahyang biasa. Ini cara pertama. Cara yang kedua bagaimana? Antusalla raq'ataini min gairi tatwilin bi ziyadati ruku'in wa qiyamin fi kulli raq'atin. Fayakunu fi kulli raq'atin qiyamani qira'atani wa ruku'ani wa tajibu qira'atul Fatihati fi kulli qiyamin. Maksudnya adalah cara yang kedua itu adalah melaksanakan sholat gerhana matahari maupun gerhana bulan 2 rakaat, tidak dipanjangkan ruku dan sujudnya, tetapi caranya adalah dengan menambah 1 ruku dan 1 berdiri. Artinya apa? Berdirinya 2 kali, rukunya 2 kali. Rukunya 2 kali, berdirinya berarti 2 kali. Berarti baca Fatihahnya 2 kali di setiap rakaat. Ini cara kedua. Tanpa dipanjangkan rukunya, tanpa dipanjangkan berdirinya. Ini cara yang kedua. Cara yang paling sempurna adalah cara yang ketiga. Nah, bagaimana caranya?
Wahyal akmalu, cara yang ketiga adalah cara yang paling sempurna. Kita sholat sunnah 2 rakaat. Ya, seperti cara yang kedua tadi. Yaitu dengan cara apa? Sholat sunnah 2 rakaat. Kemudian rukuknya 2 kali. Berdirinya 2 kali. Baca fatihahnya 2 kali. Di setiap rakaat. Seperti cara yang kedua tadi. Akan tetapi. Walakin ma'at tatwil. Fil qiyamati. Bil qiraati. Wat tatwil. Fir ruku'ati was sajudati bit tasbih. Akan tetapi tambahannya pada cara yang ketiga ini, pada waktu berdiri panjang, agak lama berdirinya. Kenapa? Karena ayatnya kita baca ayat yang panjang-panjang setelah Al-Fatihah. Nanti rukuknya juga jangan seperti rukuk biasa. Baca tasbihnya 3 kali misalnya. Panjangkan rukuknya dengan memanjangkan bacaan Nanti sujudnya juga dipanjangkan, agak dibikin lama dengan memanjangkan membaca Kita praktekkan cara yang ketiga. Artinya cara yang kedua dan ketiga ini sama sebenarnya. Cuman bedanya cara ketiga adalah memanjangkan ruku, memanjangkan berdiri, memanjangkan dengan memperpanjang ayat pada waktu berdiri, memanjangkan bacaan tasbih pada waktu ruku, dan memanjangkan bacaan tasbih pada waktu sujud. Coba berdiri siapa namanya? Maulidin sama Hadi. Berdiri. Niatnya apa tadi? Kalau ketika takbir, niatnya begini. Sengaja aku melaksanakan sholat sunat gerhana 2 rakaat karena bahasa Sasak berembe. Aku sembahyang sunat gerhana ini yang wajib. Dalam niat itu cukup itu saja. Kalau bahasa Arabnya begini. Usolli sunnatan li khusufil qamari. Rak'ataini lillahi ta'ala. Usolli sunnatan li khusufil qamari. Rak'ataini lillahi ta'ala. Aku sengaja melaksanakan sholat sunat gerhana bulan 2 rakaat karena Allah. Makmuman lillahi ta'ala, mengikuti imam karena Allah. Atau secara ringkas, aku sengaja sholat sunat gerhana bulan karena Allah. Cukup. Makmuman mengikuti imam karena Allah. Kalau bermakmum. Kita mau sholat sunat gerhana bulan atau gerhana matahari? Ya, sudah gerhana bulan. Ya, sekarang niatnya apa? Usolli sunnatan li khusufil qamari. Rak'ataini makmuman kalau dia menjadi makmum, imaman kalau dia menjadi imam. Kalau bahasa Indonesianya, aku sengaja sholat sunat gerhana bulan. Kalau gerhana bulan, besok karena gerhana bulan kan. 2 rakaat menjadi imam kalau dia menjadi imam, menjadi makmum kalau dia menjadi makmum. Paham? Coba sekarang takbir. Allah, begitu takbir, niat di situ ya. Niatnya apa? Usolli sunnatan li khusufil qamar. Sudah. Bar. Sudah. Setelah takbir, baca Fatihah. Baca Fatihah. Selesai baca Fatihah, baca tapi ayatnya dipanjang. Panjang-panjang ayatnya. Bila perlu baca surat Al-Baqarah. Atau yang setara dengan surat Al-Baqarah. Setara maksudnya sama panjangnya. Ini yang paling sempurna. Tapi kalau tidak, ya tidak apa-apa lah. Yang agak pendek tidak apa-apa. Kalau bisa sepanjang surat Al-Baqarah. Pada rakaat pertama setelah baca Al-Fatihah, surat Al-Baqarah atau seukuran surat Al-Baqarah. Ini cara yang paling sempurna. Tapi kalau tidak bisa, ya yang pendek juga apa-apa, tidak apa-apa jadi ayatnya. Selesai takbir tadi baca Al-Fatihah. Setelah baca Fatihah baca ayatnya yang paling bagus, ayat yang yakni surat Al-Baqarah atau seukuran surat Al-Baqarah. Selesai itu ruku. Cara yang sempurna, rukuknya dipanjang. Panjang-panjang, lama-lama baca tasbih. Di sini, seukuran 100 ayat. Lamanya seukuran 100 ayat. Kalau mau sempurna. Kalau berdiri tadi ayatnya, jangan berdiri dulu. Kalau tadi berdiri setelah Al-Fatihah, ayatnya apa? Al-Baqarah atau seukuran Al-Baqarah. Setelah ruku, dia rukunya berapa lama? Seukuran 100 ayat. Nanti juga sujudnya begitu.
seukuran, kurang lebih seukuran itu. Paham? Sekarang i'tidal. I'tidal. Setelah i'tidal apa lagi? Baca Fatihah lagi yang kedua. Baca Al-Fatihah. Kan dua ruku, dua berdi, dan dua baca Al-Fatihah. Baca Al-Fatihah lagi. Setelah baca Al-Fatihah, baca ayat lah. Kalau mau sempurna, ayatnya apa? Ayatnya adalah membaca surat Ali Imran. Atau seukuran Ali Imran. Paham? Setelah itu, ruku. Bukan sujud. Ruku. Ini ruku yang kedua. Ukurannya berapa lama? Ukurannya seukuran membaca 80 ayat. Begitu juga dengan sujudnya. Jadi tadi sudah 2 kali berdiri, 2 kali i'tidal. Sami Allahu liman hamid. Baru sujud. Nah, kalau mau sempurna ketika sujud, lama-lama sujudnya. Paham? Kalau tidak dan tahan, ya tidak apa-apa, sebentar juga tidak apa-apa. Tapi tidak terlalu sempurna jadinya. Oke, duduk di antara 2 sujud seperti biasa. Oke, sujud. Ya. Berdiri. Ya, berdiri. Ya, ini masuk rakaat kedua. Baca Al-Fatihah. Setelah baca Fatihah, baca Kalau bisa ayatnya adalah apa? Surat An-Nisa. Atau seukuran dengan surat An-Nisa. Setelah baca surat An-Nisa atau surat An-Nisa, kalau tidak bisa ya, yang pendek juga tidak apa-apa. Ruku. Dipandangkan ruku, ukuran 70 ayat. Ya kalau mau dipendekkan ya tidak apa-apa. Tapi kalau mau sempurna, dipanjang. Paham? I'tidal. Atau berdiri. Ya. Lagi baca Al-Fatihah. Al-Fatihah baca. Setelah baca Al-Fatihah, maka dia suratnya apa? Baca surat lagi. Suratnya surat Al-Ma'idah atau seukuran dengan surat Al-Ma'idah. Paham? Oke. Setelah itu ruku lagi. Nah, ruku. Rukunya ini ukuran 50 ayat. Ya. Tapi kalau mau dipendekkan juga tidak apa-apa. Itu kan yang sempurna tadi. Ukuran 50 ayat. Baru i'tidal. Sami Allahu liman hamidah. Baru sujud. Sujud. Tadi kan sudah 2 kali ruku, 2 kali berdiri. Duduk di antara 2 sujud seperti biasa. Kalau mau dipanjangkan sujudnya bagus. Kalau tidak mau dipanjangkan ya tidak apa-apa. Sujud lagi. Kalau mau dipanjangkan sujudnya bagus. Seukuran 50 ayat. Kalau tidak juga tidak apa-apa. Bangun. Duduk di tahiyat. Seperti biasa tahiyat. Kemudian Assalamualaikum. Assalamualaikum. Sampai di sini paham? Berarti kita berapa kali ruku? 4 kah? Berapa kali berdiri? 4 kali. Karena di setiap rakaat rukunya 2, berdirinya 2 kah? Nah, selesai ini apa yang kita lakukan? Ya, kita bertakbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Wallahu Akbar. Baru kemudian dianjurkan untuk berkhutbah. Melakukan khutbah. Apakah khutbah? Marak dengan khutbah Jumat. Rukunnya seperti rukun khutbah Jumat. Harus ada hamdalahnya, ada sholawatnya, ada wasiat bertakwanya, ada ayatnya. Berapa kali khutbahnya? Apakah 1 khutbah atau 2 khutbah? Menurut Imam Romli cukup 1 khutbah. Tidak perlu 2 khutbah seperti sholat Jumat. Tapi menurut yang lain, dia persis sama seperti khutbah Jumat. Baik rukunnya, tapi tidak dengan syaratnya. Jadi melaksanakan khutbah 2 kali khutbah. Tapi kalau mau memakai Imam Romli juga 1 kali khutbah juga tidak apa-apa. Yang penting rukunnya sama seperti rukun khutbah. Jelas? Sampai di sini paham? Nah, jadi sekarang insya Allah setelah Anda mengilmukan ini, duduk kembali anu. Duduk kembali anu. Siapa namanya? Maulidin. Setelah Anda paham ini semua, siap Anda akan melaksanakan sholat gerhana pada malam Kamis nanti? Siap. Jam berapa insya Allah kita akan melaksanakannya?
selesai maghrib jam 7:11. Insya Allah. Ini waktu yang paling dianjurkan oleh para ahli kita di lembaga Falakiyah dan Astronomi Nahdlatul Wathon yang dipimpin oleh guru kami, Tuan Guru Haji Dr. Yusron Az-Zahidi. Kesimpulannya adalah salat gerhana bulan itu niatnya adalah apa? Usolli sunnatan li khusufil qamari rakaataini lillahi ta'ala. Aku melaksanakan salat gerhana bulan 2 rakaat karena Allah. 2 ruku dan 2 berdiri dan 2 kali membaca Al-Fatihah, 2 kali membaca ayat. Baru selesai itu kita dianjurkan untuk mendengarkan khutbah. Nanti isinya apa? Isinya khutbah itu ya soal isinya adalah tentang gerhana bulan itu atau gerhana matahari itu adalah bahagian daripada tanda-tanda kekuasaan Allah. Sebelum khutbah itu silahkan Anda memperbanyak takbir, selesai khutbah juga silahkan memperbanyak takbir. Sebelum khutbah selesai sholat, imam dianjurkan untuk mengajak semua kaum muslimin untuk berzikir dan untuk mengajak mereka semua untuk memperbanyak sedekah, infak dan sedekah. Selesai itu baru kemudian dilaksanakan khutbahnya. Khutbah gerhana. 1 khutbah atau 2 khutbah. Yang rukunnya persis sama seperti rukun khutbah Jumat. Nah, paham? Ini yang perempuan paham? Nah, kalau perempuan kan tidak jadi imam. Ini Anda yang jadi imam ini perlu paham. Ini maulidin ini. Oke? Kalau sudah paham, mari kita tutup dengan bersama-sama melafalkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin.